Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kesalahan dalam Penulisan Surat Dinas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Deliana Puspitasari dan rekan saya Dipa Erlangga Sanyoto. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian surat dinas. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Atau definisi surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan, dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Jadi surat dinas ini adalah surat resmi yang biasanya ditujukan untuk keperluan dinas. Nah, biasanya surat dinas ini biasanya berisi tentang pengumuman atau tentang pemberian izin atau pemberian tugas dan lain-lain. Nah, kenapa surat dinas termasuk surat resmi? Karena surat dinas itu menggunakan format dan juga menggunakan bahasa yang baku. Karena surat dinas itu menggunakan bahasa yang baku, jadi surat dinas itu sering terjadi kesalahan dalam penulisannya. Di sini kami akan menjelaskan kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan surat dinas. Di sini saya akan menjelaskan pertama itu penggunaan tanda titik. Di sini ada akhir penulisan tanggal surat. Jadi dalam surat dinas itu yang benar itu dalam penulisan tanggalnya itu tidak diakhiri dengan tanda titik. Nah, di sini ada contohnya. Contoh penulisan yang salah itu ada Tangerang, 24 Juni 2007, di situ pakai tanda titik. Itu yang salah, dan yang benarnya Tangerang, 24 Juni 2007 tanpa menggunakan tanda titik. Yang kedua, biasanya terjadi kesalahan dalam penulisan tanda titik di akhir penulisan nomor surat. Jadi surat dinas itu biasanya menggunakan nomor surat. Nah, di sini ada contoh yang salah. Nomor 272-DKI-6-2011 titik. Itu adalah penulisan yang salah. Dan yang benarnya itu adalah 272-DKI-6-2011. Jadi tidak diakhiri dengan tanda titik. Nah, yang ketiga, biasanya terdapat kesalahan penggunaan tanda titik di akhir penulisan hal atau perihal surat. Nah, dalam surat dinas ini biasanya terdapat perihal surat tersebut. Nah, biasanya penulisan yang salah itu menggunakan tanda titik di akhir, sedangkan yang benarnya itu tidak menggunakan tanda titik. Seperti di contohnya, lihat permohonan izin titik. Itu salah. Yang benarnya permohonan izin tidak menggunakan tanda titik. Yang keempat adalah kesalahan penggunaan tanda titik di akhir penulisan alamat tujuan. Nah, biasanya surat dinas itu menggunakan alamat tujuan. Di sini ada contoh yang salah, yaitu kepada yang terhormat Saudara Kepala Dinas Pendidikan Jalan Perintis nomor 12 Tangerang titik. Nah, itu salah karena seharusnya itu tidak diakhiri dengan tanda titik. Seperti yang benarnya, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Jalan Perintis nomor 12 Tangerang, tidak diakhiri dengan tanda titik. Yang kelima, sering terjadi kesalahan penggunaan tanda titik di akhir penulisan salam pembuka. Nah, dalam surat dinas itu biasanya menggunakan salam pembuka, dan yang benarnya itu seharusnya dalam salam pembuka itu tidak menggunakan tanda titik di akhirnya. Nah, di sini ada contohnya yang salah, dengan hormat titik. Itu salah, dan yang benarnya itu dengan hormat tanpa diakhiri dengan tanda titik. Yang keenam, biasanya sering terjadi kesalahan penggunaan tanda titik di akhir penulisan nama pengirim surat. Jadi dalam surat dinas itu diharuskan menggunakan nama si pengirim surat. Nah, yang benarnya itu tidak diakhiri dengan tanda titik. Di sini ada contoh yang salahnya, yaitu hormat saya, di bawah Sudirman Pranoto titik. Itu contoh yang salah. Yang benarnya itu hormat saya Sudirman Pranoto tidak diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, biasanya terdapat kesalahan
penggunaan tanda titik di akhir penulisan NIP. Jadi dalam surat dinas itu terdapat NIP, seharusnya dalam surat dinas itu tidak harus diakhiri dengan menggunakan tanda titik. Di sini ada contohnya yang salah, yaitu NIP 19800106200 titik. Nah, itu adalah contoh yang salah. Ada contoh yang benarnya, yaitu NIP 19800106200 tanpa diakhiri dengan tanda titik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dipa Erlangga Sanyoto. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan melanjutkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang poin H di akhir penulisan tembusan surat. Biasanya yang kita temui dalam penulisan surat yang salah dalam surat resmi itu ada di penulisan salah, itu tembusan untuk Bupati Barito Kuala, Wakil Bupati Barito Kuala, dan 3 sekretaris daerah Barito Kuala. Terus kita bandingkan dengan yang tembusan yang benar. Di sana ada perbedaan kecil sekali tetapi sangat fatal, yaitu ada tanda titik di belakangnya. Seharusnya tanda titik itu untuk mengakhiri kalimat dan melanjutkan kalimat, untuk merangkai satu kalimat, tetapi ini tidak. Maka itu adalah salah satu kesalahan yang kecil namun sangat besar atau sangat fatal akibatnya. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Tanda titik 2. Dalam surat sering ditemukan penggunaan tanda titik 2 yang masih salah. Contoh penulisan yang salah sebagai berikut, bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, di sini ada nomor telepon, keputusan menteri, kami dari kepala SMA 1 Marabahan, dan lain sebagainya. Nah, seharusnya ini tidak perlu dipakai pada di poin A, poin B, karena tidak perlu. Nah, dan ini adalah contoh penulisan yang benar, seperti nomor telepon 0511 sekian, keputusan menteri dalam negeri sekian, dan kami kepala sekolah Maraban, dan lain seterusnya. Karena titik 2 itu berfungsi untuk memberitahu ini itunya gitu, memberitahu setelahnya atau bagian-bagian dari sebelumnya, seperti itu teman-teman. Di poin 3, tanda kurung. Tanda kurung sering digunakan tidak tepat dalam surat dinas. Contohnya bisa teman-teman lihat juga di poin A, B, dan C. Lalu yang benar adalah di sini. Lampiran 1 lembar, lampiran 5 bendel, kepala, tanda tangan, dan lain-lain. Tanda garis bawah. Dalam surat dinas sering ditemukan kata-kata yang seharusnya tidak perlu digarisbawahi. Kenyataannya kata-kata itu masih sering digarisbawahi. Contoh, ada surat undangan, surat edaran perihal permohonan izin, terus kepadanya. Nah, lalu perbaikan contoh di atas sebagai berikut: surat edaran, surat undangan. Nah, jadi hanya bagian-bagian yang penting saja atau bagian-bagian tertentu saja yang harus digarisbawahi dalam surat resmi. Jadi tidak semua penulisan dalam surat resmi itu harus digarisbawahi. Jadi hanya bagian-bagian penting saja, mungkin dalam kop surat ada garis bawahnya dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke kesalahan pemakaian huruf. Ini teman-teman sudah tahu mungkin pemakaian huruf yang baku dan tidak baku. Terus juga contoh kesalahan pemakaian huruf kapital, mengharapkan kehadiran Bapak dalam rapat dan bla 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 bla. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Kita cek. Yaitu pada hari Rabu. Rabunya gede semua tulisannya, ya kan? Terus ada di mana lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Nah, dalam slide selanjutnya ada perbaikan. Kita lihat di hari Rabunya R-nya 2 yang besar. Terus dalam titik 2 acara pembentukan panitia diklat prajabatan golongan. Nah, biasanya kalau untuk singkatan itu biasanya hurufnya besar, walaupun dia ada di tengah kalimat atau di akhir kalimat, karena dia bagian dari singkatan seperti diklat prajabatan golongan 3. Sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!